Melihat ular pencahayaan yang tenang, mulut Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menarik keluar. Ternyata kesengsaraan surgawi ternyata adalah ular petir kecil ini, sehingga terlihat bahwa ular petir yang tampak kecil ini menakutkan. Meski begitu, arus guntur Yuan merah ini tampaknya hanya hal yang baik yang diperkeras dalam pertempuran tanpa akhir. Postur santai seperti itu membuat Qin Yichen harus memanggil monster di benaknya. Jika anak Anda adalah alam surga, mungkin saya dapat membantu Anda menenangkan jiwa ilahi dan membiarkan Anda mencoba pembaptisan ini. Bagi orang-orang di daratan Anda, ini adalah kesempatan besar. Zhan Wuyuan sepertinya tidak merasakan keterkejutan Qin Yichen sama sekali. Dia bergumam di mulutnya. Ketika dia mendengar bisikannya, mulut Qin Yichen berkedut lagi. Dia tiba-tiba merasa beruntung bahwa dia bukan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Dan kekuatan yang luar biasa dari aliran guntur Qiyuan, dia tidak ingin mencobanya dengan mudah. Di bawah pesawat ulang-alik semacam ini, segera, aliran guntur Yuan merah menghilang, dan digantikan oleh langit berbintang yang sedingin es. Di bawah perlindungan pertempuran tanpa akhir, tatapan Qin Yichen juga melihat sekeliling. Segera, murim-murimnya menyusut tiba-tiba. Dalam pandangannya, ada debu kosmik yang sunyi di mana-mana, mengambang batu-batu raksasa yang tak tertandingi. Itu tampak seperti medan perang kuno. Senior, apakah ada perang di sini? Melihat sekeliling, Qin Yichen mau tidak mau bertanya. Adapun pertanyaannya, Zhan Wuyuan tampak diam sejenak. Akhirnya, dia hanya sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Zhan Wuyuan, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Eksistensi macam apa yang sebenarnya bisa bertarung di langit? Puing-puing itu awalnya adalah bintang. Zhan Wuyuan melihat sekeliling, berkata dengan ringan. Bintang-bintang rusak. Tanda seru. Mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, jantungnya berdenyut, dan di ujung pandangannya, semuanya begitu sunyi. Tingkat perang apa yang terjadi di sini? Oh, tidak kusangka transmission array yang kutinggalkan belum dihancurkan. Dalam keterkejutan Qin Yichen, Bu Yuan tiba-tiba menyelinap, dan kemudian jatuh di atas sebongkah batu raksasa yang tak tertandingi. Qin Yichen, dikelilingi oleh sinar cahaya di Zhan Wuyuan, tidak punya pilihan sama sekali, dan segera mereka jatuh di atas batu yang pecah. Ketika saya datang ke benua ini, saya juga meminjam kekuatan transmission array. Lagi pula, untuk datang ke sini dari batas utara, jika tidak ada transmission array, saya akan membutuhkan waktu hampir 1 tahun. Zhan Wuyuan bergumam, dan kemudian jubah lengannya gelisah, gelombang misterius keluar dari telapak tangannya. Hai, saat gelombang ini melonjak, sinar cahaya putih memancar dari bebatuan yang pecah. Jalinan cahaya samar-samar membentuk formula misterius. Gelombang spasial yang kuat dipancarkan dari formula itu. Keluar. Pergi. Melihat bahwa arai transmisi belum dihancurkan, Zhan Wuyuan terkekeh dan segera memberi isyarat kepada Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk, melangkah ke dalam formasi bersama Zhan Wuyuan, tetapi di matanya ada sedikit keraguan. Musuh Zhan Wuyuan tidak ragu sejauh 10.000 mil, dan melacaknya ke 10.000 benua suku. Bagaimana dia bisa memberinya meninggalkan transmission array? Siu. Setelah melangkah ke formasi, sinar cahaya putih tiba-tiba meledak, dan segera, aliran cahaya merobek kehampaan yang hancur, dan menghilang ke alam semesta yang sunyi ini. Namun, baik Zhan Wuyuan maupun Qin Yichen tidak memperhatikan bahwa pada awal arai transmisi, cahaya samar berwarna darah di bagian belakang batu yang pecah diam-diam meledak. Di istana kuno yang jauh, siluet seperti biksu tua duduk, napasnya sangat panjang, dan di tengah dahinya, ada tanda vertikal berwarna darah. Jika Qin Yichen bisa melihatnya, dia akan berseru, karena siluet ini persis sama dengan wajah agung yang dia lihat di reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran. Saat cahaya berdarah meledak dan terbuka, siluet itu tiba-tiba berkedip, dan mata yang tertutup perlahan terbuka. Tidak ada pertempuran. Apakah kamu benar-benar belum mati? Saat berikutnya, siluet ini muncul dengan aneh di atas istana kuno. Tatapannya jauh melihat ke arah 10.000 benua, dan bisikan terdengar pelan dari mulutnya. Leluhur tua, bagaimana kamu keluar lebih awal? Tidak butuh waktu lama untuk muncul dalam siluet tua ini, dan di sebelahnya ada seorang pria agung berjubah emas berjalan dengan cepat. Ketika saya melihat pria ini, rasa lega muncul di mata pria tua itu, karena pria ini adalah junior yang sangat dia harapkan. Jieming, beritahu ayah, Wu Yuan akan kembali. Pria tua itu melambai, berkata dengan ringan. Tidak ada pertempuran? Apa yang dikatakan leluhur tua adalah Kaisar Perang Utara? Mendengar ini, pria itu sedikit membeku. Ketika berbicara tentang nama ini, wajahnya yang penuh keagungan muncul dengan sentuhan ketakutan, dan di mulutnya, dia berkata, luar biasa. Bukankah dia dibunuh oleh leluhur tua dan paman Si? Bagaimana dia bisa hidup? Karena kehilangan kendali dirinya, lelaki tua itu tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, di antara suku klan, nama Kaisar Perang Perbatasan Utara tidak memiliki kedalaman. Bahkan jika waktu yang begitu lama telah berlalu, itu tidak akan pudar.
Dia memiliki kesempatan yang diberikan oleh pohon-pohon indah yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mudah untuk mati. Pria tua itu dengan enteng berkata, di matanya, ada sentuhan emosi. Pada awalnya, bahkan dia berpikir bahwa tidak ada pertempuran yang akan mati. Tetapi dia masih menjaga dari 10.000, dan dengan sengaja menyegel di bawah arai transmisi yang ditinggalkan oleh pertempuran. Dan sebelumnya, segelnya rusak, yang berarti bahwa transmission arai digunakan lagi. Orang yang dapat menemukan arai transmisi di langit, di antara klan, selain dia, hanya ada satu orang tanpa pertempuran, dan peluncuran arai transmisi telah membuktikan bahwa momoknya masih hidup. Leluhur tua, apa yang harus saya lakukan? Pada titik ini, pria itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi masih ada pandangan khawatir di matanya. Aku bisa mengalahkannya sekali, dan tentu saja aku bisa mengalahkannya lagi. Orang tua mencibir, berkata, katakan saja ayah, jangan menghabiskan waktu untuk gadis iblis, pria itu akan kembali. Ya. Mendengar ini, pria itu menjawab dengan cepat, tetapi masih ada pandangan khawatir di matanya. Reputasi Zhang Wuyuan terlalu kuat. Bahkan juniornya, dia telah mendengar reputasi Kaisar Perang Utara, dan dia samar-samar mengetahui beberapa informasi orang dalam. Karena keberadaan leluhur tua dan rekan lainnya, mereka bersama-sama membunuh mereka di luar. Namun, ada satu lagi sekarang, tubuh lama sudah mati dan Dao menghilang. Meskipun mereka bertahan sampai hari ini dengan beberapa barang langka, saya khawatir dengan kekuatan diri sendiri, sulit untuk dibandingkan dengan orang gila itu. Tidak ada pertempuran, jika kamu menyembunyikannya dengan penuh minat, jika kamu berani muncul di dunia. Saat lelaki itu pergi, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, berbisik diam-diam di dalam hatinya, dengan secercah cahaya dingin di matanya.